Kembali bersama saya Fazilah Khairunisa di iNews Sore. Pemirsa, pelaku penusukan anggota Satpol PP di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat terancam hukuman 5 tahun penjara. Pelaku mengaku tersulut emosi lantaran termos es miliknya pecah karena terjatuh saat ditertibkan petugas. Inilah detik-detik perkelahian sengit antara pedagang kopi keliling dengan dua petugas Satpol PP yang berujung pada penusukan di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat yang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Setelah terlibat aksi baku hantam, pelaku penusukan dengan berbekal gunting sebagai senjata akhirnya berhasil dilumpuhkan ketika dilerai seorang pengemudi ojek online. Usai ditangkap, Abdurrahman, pemuda yang berprofesi sebagai pedagang kopi keliling ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kapolsek Metro Menteng AKBP Samian, keributan dipicu salah paham saat petugas Satpol PP menghalau pedagang kaki lima yang akan berjualan di sekitar Bundaran HI. Pelaku yang telah terbakar emosi akhirnya terlibat keributan dengan petugas Satpol PP hingga salah seorang petugas mengalami luka tusuk. Kronologisnya, pada saat anggota Satpol PP memang dapat floating di titik atau di lokasi tersebut. Tugas utamanya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mangkal. Kemudian pada saat dilakukan penertiban, disitulah ada kesalahpahaman dan kemudian terjadi penyerangan pada petugas Satpol PP. Sementara pelaku mengaku emosi lantaran termos es miliknya pecah karena terjatuh saat ditertibkan. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dengan memeriksa pelaku dan rekan korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, jungto pasal 112 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan yang dipicu isu penculikan anak terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua. 10 warga dilaporkan tewas dan sejumlah rumah serta kios dibakar massa. Kericuhan terjadi kemarin siang saat mobil penjual kelontong dihentikan warga karena diduga akan menculik anak-anak. Anggota polisi yang dipimpin Kapolres Jayawijaya langsung ke TKP setelah mendapat laporan dan berupaya membawa pelaku ke Polres. Namun ada warga yang memprovokasi sehingga aksi anarkis terjadi di sekitar TKP. Warga pun mulai menyerang polisi dan membakar rumah serta ruko di sekitar lokasi. Dalam insiden ini, 9 warga tewas, 7 diantaranya akibat luka tembak dan korban luka-luka termasuk anggota kepolisian sebanyak 18 orang. Sementara itu, Kapolda Papua meminta maaf atas jatuhnya korban atas kericuhan kemarin. Kapolda juga meminta pengamanan di Wamena diperketat. Selamat siang. Pertama, saya selaku Kapolda Papua menyampaikan turut berduka cita atas jatuhnya korban yang cukup banyak di Wamena, dampak daripada kericuhan yang berujung pada kerusuhan kemarin di Wamena. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak lagi terjadi hal-hal serupa di waktu-waktu mendatang. Saya selaku Kapolda menyampaikan permohonan maaf dan juga turut berduka cita atas banyak korban yang ada terjadi di Wamena. Hingga kini, Polda Papua masih terus menyelidiki provokator dalam kericuhan kemarin. Polda Papua juga telah mempertebal personel dengan mengirimkan 1 kompi bantuan Brimopolda Papua ke Wamena guna mengantisipasi adanya aksi susulan. Selain itu, untuk meredam situasi di Wamena, Pemda Jayawijaya telah merangkul para tokoh masyarakat dan agama di Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Oknum Kades di Kabupaten Nias Selatan terancam hukuman 5 tahun penjara setelah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Aksi bejat pun telah dilakukan berulang kali. Dengan janji memberi pekerjaan kepada korban pada Desember 2022 lalu, Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotai, Kabupaten Nias Selatan, Amare berumur 35 tahun ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan memperkosa salah satu warga yang masih di bawah umur. Aksi bejat pertama kali dilakukan dengan memaksa dan mengancam korban di rumah yang merupakan kantor desa. Setelah itu,
Kades memberi 1 unit ponsel Android sebagai hadiah dan pil KB guna mencegah kehamilan. Berulang kali diperkosa, janji tak kunjung ditepati sang Kades. Korban bercerita kepada orang tua dan melaporkan Kades ke Polres Nia Selatan. Mengiming-imingi korban, anak di bawah umur tersebut, untuk melakukan katakan pencabulan, ya, dengan iming-iming akan dijadikan karyawan ataupun tenaga harian lepas di kantor desa. Di hadapan penyidik, Kades mengakui perbuatannya dengan pasal 293 KUHP, ancaman 5 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Ainus melaporkan. Sejumlah orang tua murid di Surabaya melaporkan oknum guru ke Polrestabes Surabaya. Diduga oknum guru di Madrasah Ibtidaiyah tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak. Sejumlah orang tua murid mendatangi ruang pelayanan khusus di Mapolrestabes Surabaya melaporkan dugaan pelecehan seksual yang menimpa anaknya yang dilakukan oknum guru di lingkungan sekolah. 8 orang tua murid pun serentak melaporkan dugaan pelecehan oknum guru saat jam pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah di kawasan Kapas Madya Barat, Surabaya. Pelecehan ini terjadi ketika oknum guru memberikan pelajaran indra perasa dengan permainan tebak rasa. Bahkan sejumlah anak dibawa ke ruang kosong dengan mata ditutup dan tangan terikat. Di ruang kosong itu tadi 2 anak ditutup matanya, termasuk anak saya itu tutup matanya, tangannya dicancang di belakang gitu, ditali di belakang. Setelah itu dia disuruh dirasakan ini buah apa, ini sayur apa gitu. Dan di situ gurunya menyodorkan kemaluannya di mulut anak saya. Gitu ya. Kenapa bisa cerita seperti itu anak saya? Karena tahu waktu ditutup matanya itu dia masih bisa lihat dari sela-selanya gitu. Nah, disuruh pinjam hasdo kan, disuruh nutup matanya, dia masih bisa lihat. Kalau Pak Aris itu tadi, gurunya itu tadi buka celana. Kepolisian telah menerima laporan, pihaknya akan mendalami laporan serta melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Yang laporan hari ini 1 orang tua dari salah satu siswa, tapi kemungkinan nanti juga informasinya juga ada lagi, ya kita tunggu juga. Itu sekolah swasta nih? Kalau sekolah yang tadi saya disampaikan mungkin sekolah swasta di Surabaya. Sebelumnya sejumlah wali murid juga telah mendatangi pihak sekolah untuk mengklarifikasi apa yang menimpa anaknya. Karena tak mendapat kepastian, para wali murid akhirnya melaporkan dugaan pelecehan ke Mapolrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena ini sore akan kembali dengan rekan Aprilia Putri. Ya April, ada informasi apa usai jeda ini? Ya usai jeda ini Zila akan ada informasi mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo ayah Mario Dandi Satrio tersangka penganiayaan. Sesaat lagi usai jeda.